Satu keluarga di Lampung Utara terkonfirmasi COVID-19. Satu korban terseret ombak di pantai Muara II Ketapang ditemukan meninggal dunia. Tabi pun, selamat pagi pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program yang akan menjadikan berbagai liputan dari kabupaten kota di Lampung. Penyebaran COVID-19 meluas, satu keluarga di Lampung Utara terkonfirmasi COVID-19 setelah melakukan kontak erat dengan almarhum Jaksa Fredrik Adhar. Keluarga tersebut kini diisolasi di GSG Islamic Center Kota Bumi. Pemirsa, bersama saja Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Satu keluarga di Kabupaten Lampung Utara terkonfirmasi terinfeksi virus corona setelah sebelumnya memiliki kontak erat dengan almarhum Jaksa Fredrik Adhar. Jaksa Fredrik Adhar merupakan jaksa yang menangani kasus Novel Baswedan dan dilaporkan meninggal dunia akibat COVID-19. Koordinasi dulu sama dinas kesehatan. Kayaknya cukup di sini aja Pak, nggak usah dibawa ke rame kan. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 Lampung Utara mengkonfirmasi jika ada 3 warganya yang terinfeksi corona. Petugas sudah menjemput ketiganya yang merupakan satu keluarga di Tanjung Raya. Ketiganya berinisial OH usia 56 tahun, lalu istrinya berinisial RD 49 tahun dan anaknya berinisial DS usia 16 tahun. Ketiganya terkonfirmasi terjangkit COVID-19 setelah mendapatkan hasil swab test. Juru bicara gugus tugas COVID-19 Lampung Utara, Sani Lumi, mengatakan ketiganya melakukan kontak langsung dengan almarhum Jaksa Fredrik Adhar yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. Pada 7 Agustus 2020, Jaksa Fredrik bersama 7 orang lainnya berkunjung ke rumah OH untuk bersilaturahmi. Lalu pada 17 Agustus 2020, OH memperoleh informasi bahwa Jaksa Fredrik Adhar meninggal dunia. OH bermaksud untuk melayat, namun dalam perjalanan dia mendengar kabar jika Jaksa Fredrik Adhar terkonfirmasi COVID-19. Selanjutnya pada 20 Agustus 2020, tim gugus COVID Kecamatan Tanjung Raja melakukan tes swab terhadap ketiganya dan diperoleh hasil bahwa mereka dinyatakan terindikasi positif COVID-19. Ketiga orang ini merupakan satu keluarga dan merupakan kontak erat kasus konfirmasi meninggalnya seorang jaksa di Jakarta. Pada tanggal 8 Agustus 2020, keluarga ini dikunjungi oleh jaksa tersebut yang meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2020 dengan konfirmasi positif COVID-19. Tanggal 17 Agustus 2020, keluarga ini keluar wilayah untuk mengunjungi warga jaksa yang meninggal, namun ditolak dan kembali ke Tanjung Raja. Tanggal 19 Agustus 2020 dilakukan swab ke-1, tanggal 20 Agustus 2020 dilakukan swab kedua. Tanggal 21 Agustus 2020 sampel swab dikirim ke Labkesda Provinsi Lampung. Kemudian tanggal 23 Agustus 2020 diinformasikan bahwa ketiga orang tersebut terkonfirmasi positif COVID-19. Demikian press di sini disampaikan untuk diketahui dan untuk terus meningkatkan kewaspadaan kita dengan semakin terus bertambahnya kasus konfirmasi positif. Saat ini ketiganya tengah menjalani karantina di GSG Islamic Center Kota Bumi. Sementara tim gugus tugas masih terus melakukan penelusuran mengenai siapa saja yang telah melakukan kontak erat dengan ketiga warga Tanjung Raja tersebut. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Reihana, meminta warga untuk bersiap menghadapi gelombang kedua COVID-19. Hingga saat ini, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 365 kasus. Ajakan ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Reihana, dalam rilis media. Reihana menyebutkan ada 3 langkah yang sepatutnya dilakukan untuk menghadapi gelombang kedua COVID-19. Warga diminta untuk meningkatkan kapasitas untuk mendeteksi COVID-19
hingga menerapkan protokol kesehatan sebagai antisipasi. Kapasitas surveillance juga harus terus ditingkatkan. Second wave atau gelombang kedua, dengan cara kita meningkatkan kapasitas kita untuk mendeteksi atau capacity to detect, dengan cara kita meluaskan kontak tracing, kita juga memperluas screening, dan seperti yang telah kami lakukan adalah beberapa rapid massal di daerah-daerah pasar di beberapa kabupaten. Selanjutnya kita meningkatkan kapasitas untuk mencegah atau capacity to prevent dengan cara kita memperketat protokol kesehatan dan juga di pintu-pintu masuk wilayah Lampung harus dijaga dengan ketat. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas untuk merespon atau capacity to respond dengan cara kita meningkatkan kapasitas dari para surveillance kita, yaitu untuk melakukan tracing, dan juga kapasitas daripada pelayanan kesehatan juga harus kita siapkan. Jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 mencapai 365 kasus dan tersebar di seluruh kabupaten kota. Bandar Lampung menjadi kota dengan jumlah kasus terbanyak mencapai 152 kasus terkonfirmasi. Tim Liputan melaporkan. Memasuki era new normal atau kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19, Bupati Lampung Barat Parosil Mapsus melakukan sidak di pasar tradisional Liwa. Sidak langsung disiplin protokol kesehatan baik bagi penjual maupun pembeli. Bupati Lampung Barat Parosil Mapsus bersama Wakil Bupati Mathas Nurin melakukan sosialisasi tertib dan disiplin protokol kesehatan COVID-19 di pasar tradisional Liwa. Pasar merupakan salah satu tempat beresiko tinggi penularan corona. Bupati mengapresiasi langkah Dinas Pasar dalam meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi dengan cara pengoperasian pasar menggunakan protap COVID-19. Bupati meminta pedagang dan pembeli menggunakan sarung tangan saat bertransaksi. Bangga sekaligus mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pasar, termasuk juga para petugas pasar, ya, termasuk juga dalam hal ini tentu pihak kelurahan dan pihak kecamatan. Alhamdulillah para pedagang dan juga para pengunjung dalam hal ini para pembeli sudah sangat disiplin, terutama terkait dengan penggunaan masker, termasuk juga jarak daripada para pedagang. Ini sudah memenuhi daripada protokol kesehatan. Sementara bagi pengunjung pasar yang akan berbelanja kebutuhan pokok diwajibkan menggunakan masker dan menjaga jarak aman saat memasuki areal pasar. Bagi pengunjung yang tak menaati protokol kesehatan dipaksa untuk pulang kembali. Selain pakai masker, pakai kaos tangan. Setelah itu cuci tangan dan jangan sampai itu menimbulkan kerumunan. Gimana caranya kita memastikan supaya pengunjung tidak mengumpulkan keramaian? Itu caranya dia itu membelinya itu secara bergantian. Artinya ada himbauan secara terus-menerus, Pak, selama setiap pasaran pasti ada dihimbau. Saat ini Lampung Barat termasuk zona hijau COVID-19. Pemkab terus berupaya menekan penyebaran COVID-19. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan di tengah kenormalan baru merupakan sebuah keharusan. Sayangnya sejumlah warga Bandar Lampung masih belum disiplin menerapkannya. Mereka terjaring razia karena tidak memakai masker. Tim gugus tugas pemulihan dan percepatan ekonomi Bandar Lampung merazia warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan, khususnya pemakaian masker. Tim merazia pemakaian masker di Jalan Teguh Umar Bandar Lampung. Tim gugus tugas masih banyak mendapati warga yang tidak memakai masker ketika beraktivitas di luar rumah. Satu persatu pengendara sepeda motor yang kedapatan tidak memakai masker dihentikan oleh tim gugus tugas. Beberapa pengendara sepeda motor nekat menerobos razia. Tim gugus tugas memberikan himbauan agar masyarakat memakai masker dan tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Tidak hanya memberikan himbauan bagi warga yang tidak memakai masker, tim gugus tugas memberikan sanksi dengan memberikan sanksi push up atau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pak, kenapa nggak pakai masker, Pak?
Buru-buru Pak, lupa. Lupa ya. Tapi tahu aturannya ya Pak ya? Tahu, iya udah tahu. Jadi tadi push up berapa kali Pak? 5 kali Pak. 5 kali ya? Iya. Pemberian sanksi berupa push up dan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk memberikan efek jerah kepada warga yang tidak disiplin mematuhi protokol kesehatan. Kita melaksanakan patroli penegakan disiplin protokol kesehatan itu sudah dari mulai bulan Maret. Ya. Tapi banyak masyarakat Kota Bandar Lampung ini yang belum sadar untuk mematuhi protokol kesehatan. Contohnya yang kecil-kecil aja untuk pemakaian masker saja itu harus kita paksakan. Ya. Padahal kita sudah menghimbau dari beberapa bulan. Nah, sekarang kita perintahkan untuk wajib menggunakan masker. Nah, mereka tidak. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Kedapatan tidak memakai masker ya Pak? Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut, kami kembali dengan liputan tentang satu korban terseret ombak di Pantai Muara II Ketapang ditemukan meninggal dunia. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Korban terseret ombak di Pantai Ketapang Tanggamus atas nama Rizky berhasil ditemukan. Remaja 17 tahun tersebut ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa, tidak jauh dari pantai. Pencarian korban terseret ombak di Pantai Muara II Ketapang membuahkan hasil. Salah satu korban atas nama Rizky ditemukan warga pada Minggu malam. Korban langsung dievakuasi dengan dibawa mobil ambulans ke rumah duka. Jenazah remaja 17 tahun tersebut ditemukan warga dalam kondisi mengambang tidak jauh dari pantai. Jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka di Pekon Suka Agung, Kecamatan Bulog, untuk dilakukan pemakaman. Sedangkan satu korban lagi bernama Agung, 22 tahun hingga kini belum ditemukan. Tim Basarnas, Tagana, anggota kepolisian dan TNI hingga masyarakat kini fokus mencari korban tenggelam bernama Agung. Tim menyisir sepanjang pantai hingga jarak 5 mil dari lokasi tenggelam. Pukul 22.49, salah satu dari masyarakat setempat nyenter di area laut dan ternyata di situ sudah mulai tambang. Nah, seketika itu dari keluarga korban dan rekan-rekan semua secara antusias untuk menyelamatkan, mengevakuasi korban atas nama tersebut. Nah, alhamdulillah, saya patut terima kasih sekali kepada rekan-rekan semua, seluruh unsur yang terlibat dalam kegiatan ini, hingga salah satu keberhasilan kita penemuan salah satu korban malam hari ini atas nama Rizky. Untuk keterangan, karena juga keluarga sepup kekeh, itu menurut rencana akan dibawa langsung ke rumah duka. Untuk selanjutnya mungkin koordinasinya lebih lanjut terhadap keluarga sendiri. Sebelumnya, dua pemuda tenggelam saat berada di Pantai Muara II Ketapang. Rizky terseret ombak saat mengejar bola ke laut. Agung yang bermaksud menolong justru ikut hanyut terseret ombak besar. Dari Tanggamus, Indra Siregar, iNews melaporkan. Sebelumnya, dua pengunjung Pantai Muara II Pekon Ketapang, Kecamatan Limau, penyisiran Tanggamus hilang terseret ombak. Hingga hari kedua pencarian, petugas menyisiri Pantai Ketapang untuk mencari korban. Tim gabungan Basarnas, Tagana, dan kepolisian menyisir perairan menggunakan perahu. Mereka juga menyisiri area pinggir pantai sejauh 5 km dari titik tenggelamnya kedua korban. Hingga kini, korban Rizky dan Agung belum juga ditemukan. Sebelumnya, kedua warga Suka Agung, Kecamatan Bulog ini hilang terseret ombak. Saat kejadian, Rizky bermaksud mengambil bola yang jatuh ke laut, namun dia justru terseret ombak. Sepupunya Agung melihat kejadian tersebut. Dia ingin menolong remaja 17 tahun tersebut. Naas, Agung justru ikut terseret ombak. Pencarian oleh tim gabungan akan terus dilakukan ke pinggir Pantai Muara II Ketapang, mengingat ombak cukup kuat pada malam hari.
Nah, malam hari ini masih kita laksanakan patroli di pesisir pantai untuk mencari ataupun menemukan di mana 2 daripada korban yang masih belum kita ketemukan. Dan ini masih kita upayakan dari gabungan tim untuk dapat berupaya menemukan 2 yang tenggelam yang masih kita upayakan sampai dengan saat ini bersama dengan masyarakat. Kita melihat daripada arus laut ini, kebetulan ombak juga masih besar, jadi kita menunggu daripada ombak ini agak sedikit tenang. Tim SAR Kota Agung menerjunkan 2 unit perahu karet guna menyisir perairan area tenggelamnya kedua korban. Area pencarian dilaksanakan pada area 2 mil ke arah timur maupun barat dan diperluas ke arah timur sepanjang 3 mil. Dari Tanggamus, Indra Siregar, iNews melaporkan. Pemirsa, kita memasuki segmen Sai Bumi. Bupati Parosil Mapsus menghadiri pelantikan pengurus daerah Ikatan Wartawan Online atau PD Iwo Lampung Barat. Bupati berharap Iwo bisa menjadi mitra kerja yang baik bagi pemerintah daerah. Warga negara Indonesia profesi. Pelantikan pengurus Iwo digelar di Kebun Raya Liwa. Pelantikan ditandai dengan pembacaan ikrar dan visi misi organisasi Iwo oleh Ketua Umum Jody Yudono, serta penyerahan petaka oleh pengurus provinsi Riko Amir kepada pengurus daerah Yosua Ngantung. Pengukuhan serta pelantikan pengurus daerah Iwo yang dihadiri langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati. Parosil berharap Iwo bisa menjadi mitra kerja yang baik agar program pemerintah setempat dapat terwujud. Atau terbentuknya Iwo Kabupaten Lampung Barat, besar harapan Bupati Iwo ke depan bisa menjadi mitra kerja daripada pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mewujudkan berbagai macam program dan kegiatan, sekaligus juga melakukan pengawasan, sekaligus juga tentu memberikan masukan kepada pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar apa yang sudah menjadi harapan pemerintah bisa terwujud. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang kopi dengan cita rasa wine di Lampung Barat yang terkenal hingga keluar daerah. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Pemirsa, pernahkah Anda merasakan kopi dengan cita rasa wine? Kopi dengan cita rasa unik ini dikembangkan oleh Koperasi Petani Kopi atau KPK Argo Pancabakti di Kecamatan Sekincau, Lampung Barat. Anda penasaran? Berikut liputan selengkapnya. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja lainnya, saya Citra Ramadanti undur diri. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Berdiri sejak 1998 silam dan sempat vakum selama 15 tahun, koperasi khusus untuk para petani kopi ini kembali memulai aktivitasnya. Kopi Robusta yang merupakan kopi unggulan di bumi skala bakar dan memiliki cita rasa pahit yang khas. Kopi Robusta disulap menjadi berbagai varian rasa oleh anggota koperasi tersebut. Di antaranya adalah pie berry, full wash, semi wash, honey, dan white. Kopi Robusta dengan aroma yang unik ini merupakan produk unggulan KPK Sekicau. Pembuatan kopi dengan cita rasa unik ini diawali dengan pemilihan biji kopi berkualitas. Kopi petik merah merupakan calon bubuk kopi bercita rasa white. Biji kopi lalu dirimbang untuk dipisahkan biji terbaik dengan yang buruk. Setelah dilakukan pengeringan, kopi difermentasi di dalam plastik selama 35 hari. Di mana setiap 7 hari sekali kopi dikeluarkan dari plastik untuk ditiriskan selama 4 jam dari air yang mengendap. Setelah fermentasi selesai, kopi dijemur kembali selama 20 hari. Setelah itu, biji dipisahkan dari kulitnya. Biji kopi yang sudah dipisahkan dari kulitnya memasukkan terakhir yaitu roasting.
Proses yang rumit menjadi harga bubuk kopi wine bernilai jual tinggi. 1 kilogramnya dijual dengan harga Rp300.000. Sementara untuk varian rasa lainnya dijual dengan harga Rp80.000-Rp100.000 per kilo. Pengolahan yang aneka kopi, dari mulai kopi yang premium, kemudian kopi honey, full wash, semi wash, kemudian sampai ke wine. Nah, wine ini yang jadi andalan kita sekarang. Yang jadi unggulan produk kita adalah wine. Wine itu kopi robusta yang kita fermentasi dengan proses yang sedemikian rupa sehingga rasanya sedikit ada rasa anggurnya. Wine sudah nyebar kok peminatnya, alhamdulillah. Teman-teman awalnya hanya beberapa teman lah yang ini, cuman karena kita ada komunitas sering ngopi malam-malam, kemudian kita kampanyekan itu dengan wine, ngopi wengi istilahnya. Kami ada grup itu ngopi wengi, itu kampanyenya wine terus. Alhamdulillah sekarang ini peminatnya ya bukan hanya menengah ke atas, tapi teman-teman yang masyarakat umum terutama anak-anak milenial itu sudah beralih ke wine. Tak hanya masyarakat sekitar, pelanggan kopi KPK Seginjau saat ini sudah merambah di 3 pulau besar di Indonesia, yakni Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau Jawa. Dalam sebulan, koperasi ini bisa menjual 3-5 kintal bubuk kopi dengan omset minimal Rp24 juta per bulan. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan.